Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divi Fania Pratita dari kelas 12 MIPA 3. Kali ini saya akan mewawancarai seseorang yang pernah mengalami hidup di masa Orde Baru, yaitu bernama Bapak Dodi Diatmika SH. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Bapak dengan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana keadaan kebijakan politik pada masa Orde Baru? Kebijakan politik pada masa Orde Baru yang dirasakan oleh saya adalah sebelum Orde Baru itu banyak partai politik. Nah, pada saat Pak Harto berkuasa, pemilu pertama tahun 71, itu partai politik itu hanya ada 3. Leburan dari beberapa partai menjadi 3. Itu ada 2 partai politik, Partai Persatuan Pembangunan, kemudian Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Dulunya, waktu masa Orde Lama, itu banyak partai dan selalu ribut, dan itu bermasalah. Di zaman Orde Baru, karena hanya 3 partai, jadi semuanya bersatu, kemudian tidak ada lagi yang namanya keributan-keributan atau kerusuhan-kerusuhan seperti di zaman Orde Lama. Kemudian, karena Pak Harto berkuasa 32 tahun, tentu waktu yang cukup panjang, cukup lama, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau. Ya, itu salah satunya itu adalah peleburan beberapa partai politik menjadi 3, kemudian adanya dui fungsi ABRI. Kenapa dui fungsi ABRI? Dui fungsi ABRI zaman dulunya itu kan dia hanya berperang melawan penjajah, membela negara. Pada saat Pak Harto itu masuk ke dalam kabinet. Contohnya ada yang menjadi anggota DPR, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi bupati. Nah, jadi perannya itu lebih luas. Jadi istilahnya masuk ke semua bagian. Nah, perbedaannya seperti itu. Jadi kelihatannya tuh memang jauh berbeda Orde Lama dan Orde Baru. Nah, itulah yang saya rasakan, kurang lebih seperti itu pengalaman yang dirasakan pada tahun 70-an sampai dengan masa Orde Baru berakhir 1997. Oke, terus pertanyaan kedua mengenai keadaan ekonomi pada masa Orde Baru itu gimana, Pak? Keadaan ekonomi pada masa Orde Baru memang juga berbeda. Di mana pada masa Orde Lama pembangunan itu sangat jarang dan malah boleh dikatakan agak berkurang. Tapi pada saat Orde Baru pembangunan itu kelihatan meningkat. Karena apa? Pada zaman Presiden Soeharto, dia membuat rencana pembangunan dengan cara repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Jadi tahun pertama dia buat sejak tahun 1969 sampai dengan 1974 itu repelita pertama. Kemudian dimulailah pembangunan-pembangunan dari semua infrastruktur dan semua pembangunan yang ada di Indonesia itu dimulai. Repelita pertama, repelita kedua, repelita ketiga, keempat, kelima, itu semuanya berjarak 5 tahun, 5 tahun. Nah, pembangunan itu terasa sekali yang saya lihat pada waktu itu. Yang tadinya kita belum ada mall, kita jalan tol belum ada. Di masa Orde Baru semuanya serba ada, semuanya serba pembangunan banyak. Begitu juga saya lihat ekonomi. Ekonomi kenapa saya bilang ada perubahan? Dolar juga bagus, tidak seperti sekarang. Sekarang dolar itu adalah sangat mahal sekali, sampai 10.000. Dulu hanya 2.000, malah 1.900, 2.000, sekitar segitu. Harga bahan bakar juga murah begitu. Ya, jadi kemudian dari segi produksi padi itu juga tanaman padi berlimpah. Kita sebagai swasembada pangan. Jadi kita pada waktu zamannya Orde Baru tidak ada yang namanya import beras. Semuanya itu dihasilkan dari bumi Indonesia. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu Ya. mengenai keadaan sosial di masa Orde Baru itu gimana, Pak? Kalau keadaan sosial masyarakat pada masa Orde Baru yang saya ingat adalah bahwa dulu itu pers itu tidak bebas seperti sekarang. Artinya tidak ada kebebasan pers. Kemudian zaman dulu tuh ada larangan berkumpul, ada larangan masyarakat untuk berkumpul. Masyarakat Tionghoa atau keturunan Cina etnis itu mengalami pengekangan, tidak bisa berkembang, tidak bisa sebebas seperti sekarang. Cuman ada segi positifnya pada zaman dulu sosial itu, bahwa adanya keluarga berencana untuk menekan pertumbuhan lahiran pada zaman dulu itu. Kemudian pendapatan per kapita masyarakat Indonesia itu naik. Adanya sarana pendidikan meningkat. Kita sebagai masyarakat yang merasakan perbedaan seperti itu, kita merasa bahwa pada zaman Orde Baru saya itu merasa sangat lebih baik daripada di masa Orde Lama. Karena belum tahu kan, gitu, bahwa ke depan tuh akan lebih baik lagi kita belum tahu. Cuman merasa lebih baik dari Orde Lama. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana sih pendapat Bapak tentang masa Orde Baru itu? Masa Orde Baru menurut saya memang pada masa itu saya merasakan baik pada waktu itu, yaitu adanya peningkatan pembangunan, peningkatan taraf hidup masyarakat, pendapatan per kapita naik,
kemudian kemudahan untuk mencari pekerjaan, keamanan terjamin pada waktu dulu. Cuman memang ada segi kurangannya juga. Ya, kekurangannya itu bahwa seperti contoh tadi di awal, peran dui fungsi ABRI tadi, yaitu ABRI ikut masuk ke dalam politik. Selain dia harusnya menjaga keamanan negara, fungsi alat negara, tapi dia masuk ke politik juga, yaitu sebagai anggota DPR, bupati, gubernur. Dan itu peran ganda itu memang kurang cocok, kurang pas. Maka dari itu di zaman reformasi sekarang tidak ada. Nah, itu sangat bagus. Kemudian dulu tidak ada kebebasan pers. Pers itu ditutup, dibungkam, tidak boleh memberitakan hal-hal yang menyimpang dari aturan pemerintah. Kemudian zaman dulu juga tidak adanya HAM. Pelanggaran HAM dilanggar. Tahu sekarang kan HAM ada. Sekarang adanya KPK juga. Kalau dulu nggak ada. Jadi adanya orang korupsi dan sebagainya dulu tuh nggak kelihatan gitu. Ketahuannya setelah berakhirnya masa Orde Baru, baru kelihatanlah kasus-kasus itu bermunculan, korupsi-korupsi. Jadi yang saya rasakan bahwa di zaman dahulu memang banyak kekurangannya. Tapi alhamdulillah di zaman sekarang semuanya sudah diperbaiki. Lebih baiklah dari zaman sebelumnya, Orde Baru dan Orde Lama. Itu yang saya rasakan. Saya kira sekian, terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang dijelaskan oleh Bapak tadi dapat dipahami oleh semua penonton yang menonton video ini. Sekian dari saya, terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.